Shalom, jumpa kembali di Renungan Refleksi Solo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari dikasihi Tuhan Kristus, firman Tuhan hari ini Jumat 27 Maret 2026, Hagai pasal 1 ayat 5 dan 6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badan tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Demikian firman Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Kristus. Untuk lebih mudah memahami firman Tuhan ini, kita harus membaca dari ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Jerubabel bin Seltiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Josadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Lalu berlanjut kepada firman Tuhan hari ini yang mengatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Demikian firman Tuhan. Tuh Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, Allah sebagai pusat hidup. Kalau kita membaca firman ini tadi, kita melihat bagaimana orang Israel sepertinya mengabaikan prioritas membangun rumah Tuhan, prioritas membangun bait suci, prioritas membangun rumah Allah yang telah hancur setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Bapak Saudara yang dikasihi Kristus, karena itu firman Tuhan berkata kepada mereka tentang bagaimana akhirnya usaha-usaha mereka, kerja-kerja keras mereka, namun hasilnya seolah menguap begitu saja. Karena apa? Orang Israel lebih memprioritaskan diri mereka masing-masing daripada memprioritaskan rumah Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu, umat Tuhan. Masalah bukan pada kurangnya kerja keras, masalah bukan pada kurangnya semangat kerja, melainkan pada prioritas yang tertukar. Allah menginginkan bahwa baiknya lebih dahulu dibangun, dibuat indah, tetapi pada akhirnya mereka mengabaikan rumah Tuhan. Ini tentu juga berbicara mengabaikan hubungan spiritualitas kita dengan Tuhan demi membangun rumah sendiri, keinginan, keegoisan kita, yang pada akhirnya kita sedang mengisi pundi-pundi yang berlubang. Orang Israel sedang mengisi pundi-pundi yang berlubang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, karena itu mari menelisik diri kita masing-masing. Kita sudah bekerja sedemikian keras, usaha-usaha berbagai hal kita lakukan. Kita melakukan berbagai penghematan, melakukan berbagai tata kelola yang sedemikian rupa. Tapi tetap saja, berkat-berkat yang kita terima ternyata jauh dari apa yang kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ayolah memprioritaskan rumah Tuhan. Percayalah, firman Tuhan berkata, kalau kita membaca selanjutnya firman ini, Ibu Bapa, saudara yang dikasihi Kristus, ketika respon umat Israel, mereka takut pada Tuhan, maka Allah berkata kepada mereka, saudara-saudara, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, khususnya kita umat Tuhan yang ada di Refleksi Solo ini, marilah memprioritaskan
kehidupan spiritual kita, bahkan bait suci rumah Tuhan. Khususnya kita yang ada di Resort Solo ini, tahun ini kita akan menyelenggarakan 2 pesta di Resort Solo. Tanggal 7 Juni pesta pengadaan lahan di pos pelayanan Madiun. Tanggal 2 Agustus 2026 pesta peresmian Jemaat Penuh dan MPO Gospel Wonogiri. Saudara-saudara, ayolah dukunglah kedua kegiatan ini. Berkat-berkat yang kita terima sesungguhnya datang dari Tuhan, atas perkenanan Tuhan. Percayalah, ketika kita memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan di bait Tuhan, di rumah Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan melakukan segala sesuatu bagi kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, marilah dengan segala kesungguhan kita untuk tetap meraih kehidupan rohani yang selalu. Kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, kita rajin menyambut firman Tuhan. Bahkan khususnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, ada pergumulan beberapa di tengah-tengah keengganan kita hari-hari ini, menjadikan rumah kita menjadi rumah doa, rumah untuk berdoa yang diselenggarakan oleh jemaat, oleh gereja kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bekerja, marilah berusaha. Tetapi saudara-saudara, jangan sampai seperti apa yang digambarkan oleh Hagai dalam firman ini, terjadi hedonic treadmill, yaitu suatu kondisi di mana manusia terus mengejar lebih banyak materi, tetapi ia mengabaikan tugas tanggung jawabnya untuk memprioritaskan Tuhan, mengakui Tuhan. Ibu Bapa, sumber berkat adalah Tuhan. Tuhan tidak melarang siapapun untuk menjadi kaya, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa jika sumber berkat, yaitu Tuhan, diabaikan, maka hasil dari usaha tersebut tidak akan pernah membawa ketenangan jiwa, bahkan seperti pundi-pundi yang berlobang. Saudara-saudari, marilah kita memuliakan, mengagungkan, memprioritaskan Tuhan. Berilah kepada Tuhan apa yang layak kepada Tuhan, apa yang seharusnya pada Tuhan. Penuhilah segala kebutuhannya dengan tetap mengakuinya datang dan bersumber dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Puji, syukur, dan terima kasih kepadamu ya Bapa di surga. Tolonglah kami untuk memprioritaskan Engkau ya Tuhan di tengah-tengah hidup kami, baiknya rumah rohani kami, spiritualitas kami, melampaui keinginan-keinginan kami, kerja-kerja keras kami. Kami mengakui bahkan memuliakan Engkau dengan apa yang ada pada kami. Khususnya Tuhan, di tahun ini pos pelayanan Madiun dan pos pelayanan Wonogiri akan menyelenggarakan pesta pengadaan lahan dan peresmian kuliah dan MPO. Memberkati agar setiap uang khususnya di HKBP Resort Solo ini mendukung kedua kegiatan ini dengan mempersembahkan berkat-berkat hasil-hasil kerja usahanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus memberikan lebih dari apa yang mereka persembahkan kepada gereja. Terima kasih Tuhan. Doa syukur pujian kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.